Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih awal kemerdekaan Indonesia itu. Mari kita mulai. Kekalahan Jepang dan janji Indonesia mereka. Sekitar bulan Juni 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Kepulauan Marshall. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai dapat dikalahkan. Tak lupa, peristiwa ini diikuti dengan peristiwa peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang Pm Tojo sebagai penggantinya, yaitu Jenderal Kuniaki Koiso yang diangkat pada 17 Juli 1944. Pada 7 September 1944, Pm Koiso menjanjikan bahwa Indonesia akan diperkenankan merdeka, diikuti pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan. Namun, masih harus berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang, atau disebut juga Teikoku Ginkai. Tujuan janji PM Koiso untuk memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Ini adalah foto dari PM Koiso. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dekurisu Junbitsu Sakai. Langkah pertama dalam merealisasikan janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Jepang adalah dengan membentuk BPUPKI. Pengumuman ini disampaikan pada 1 Maret 1945 oleh pemerintahan Jepang di Jawa melalui Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan dari BPUPKI adalah mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Pada 1 April 1945, pengangkatan para anggota diumumkan. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chua Sang-in di Jalan Pejambon, Jakarta pada 28 Mei 1945. FYI, sekarang Gedung Chua Sang-in udah berubah menjadi Gedung Departemen Luar Negeri Indonesia. Struktur organisasi BPUPKI. Ketuanya, Dr. Hajiman Wedioningrat, ketua mudanya Ichi Bangase, yaitu orang Jepang, sekretarisnya RP Surono, anggotanya 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, dan 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. Ini adalah foto dari Dr. Hajiman Wedioningrat. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya dimulai dari 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan. Pandangan-pandangan tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Profesor Supomo pada 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Berikut merupakan dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Profesor Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Terakhir, menurut Insinyur Soekarno, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Tugasnya adalah menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Setelah panitia kecil terbentuk, BPUPKI reses atau istirahat selama lebih dari 1 bulan. Selama istirahat, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPKI, dan terbentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggotanya yaitu Muhammad Hatta, Abdul Qahar Muzakir, Muhyamin, dan lain-lain. Panitia ini menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara, dan atas usul dari Muhammad Yamin, rancangan tersebut disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan sebagai berikut. Sidang kedua BPUPKI. Dalam sidang kedua, BPUPKI membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam panitia ini dibentuk juga panitia kecil lainnya berjumlah 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Supomo. Bahasa hasil rumusan tersebut disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Jajadiningrat, Agus Salim, dan Profesor Supomo. 3 konsep hasil pembahasan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia
pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Artinya, hasil dari sidang kedua BPUPKI ini adalah kesepakatan tentang dasar negara dan tentang wilayah negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional, bahasa nasional, pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbinkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diresmikan di Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Diresmikan oleh Letnan Jenderal Terauchi, Panglima Armada Jepang untuk Asia Tenggara. Ini adalah gambar dari Letnan Jenderal Terauchi. Ini adalah struktur organisasi PPKI, yaitu Penasihat Ahmad Soebarjo, ketuanya Soekarno, wakil ketuanya Mohatta, dan anggotanya adalah 21 orang Indonesia. Pertemuan di Dalat. Untuk keperluan pengangkatan, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Wedioningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Di Dalat, Terauchi menegaskan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia, dan Terauchi juga menegaskan bahwa anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu syarat pertama untuk merdeka adalah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Yang kedua, cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintahan Jepang. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima. Diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa, menghancurkan sekitar 68% bangunan dan merusak sekitar 24% bangunan yang ada di kota tersebut. Pada 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Pengeboman ini diperkirakan menelan korban sebanyak 40.000 jiwa dan menghancurkan sepertiga dari kota tersebut. Sehingga pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Proklamasi kemerdekaan. Ini adalah perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan tanpa pertumpahan darah. Untuk itu perlu kerjasama dengan pihak Jepang secara de facto masih berkuasa di Indonesia. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan di dalam rapat PPKI, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan pemerintahan Jepang. Sedangkan golongan muda berpendapat bahwa PPKI adalah badan bentukan Jepang. Semua janji yang diucapkan hanyalah tipu muslihat belaka. Proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan kita sendiri, bangsa Indonesia, tanpa bantuan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Desakan memproklamasikan kemerdekaan oleh Sultan Syahrir. Setelah Soekarno dan Mohatta tiba di Dalat, mereka segera ditemui oleh Sultan Syahrir. Mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari radio, Jepang telah menyerah. Namun Soekarno dan Mohatta tidak menerima begitu saja. Mereka bersikeras untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan dengan PPKI pada 16 Agustus 1945. Keputusan rapat golongan muda. Kegagalan Sultan Syahrir meyakinkan Soekarno dan Mohatta membuat para golongan muda segera mengadakan rapat di gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur di bawah pimpinan Chairul Saleh dan beberapa tokoh muda lainnya. Kegagalan meyakinkan Soekarno-Hatta. Berdasarkan rapat ini, Wikana dan Darwis dengan pengawalan Sodan Kocinggih diutus untuk menghadap Soekarno dan Mohatta untuk meyakinkan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, tetapi mereka gagal. Karena mereka gagal, mereka segera mengadakan rapat pada pukul 12 malam di Jalan Cikini nomor 71. Keputusan dari rapat tersebut adalah mengamankan Soekarno dan Mohatta keluar kota agar kedua tokoh tersebut terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Keputusan tersebut segera mereka laksanakan. Mereka berhasil membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Meskipun sempat gagal meyakinkan Soekarno dan Mohatta, akhirnya dalam suatu pembicaraan pribadi antara Soekarno dan Singgi, Soekarno bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta,
Laksamana Maeda menjamin keselamatan mereka. Kronologi perumusan kemerdekaan Indonesia. Penjemputan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Berdasarkan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Mohatta di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 WIB. Ahmad Subarjo memberikan jaminan pada kaum muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan pada 17 Agustus, selambat-lambatnya pada pukul 12 WIB. Rapat penyusunan teks proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari tindakan pemerintahan militer Angkatan Darat. Naskah ditulis oleh Soekarno, dibantu oleh Mohatta dan Ahmad Subarjo. Tokoh-tokoh yang menyaksikan perumusan teks proklamasi ini adalah Soekarni, Miyoshi, B.M. Diah, dan Sudiro. Dua bagian pokok rumusan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua bagian pokok, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagian pertama merupakan saran Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan BPUPKI, sedangkan bagian kedua merupakan buah pikiran Mohatta. Teks proklamasi kemudian dibawa ke rumah Maeda, tempat para anggota PPKI dan pemuka-pemuda menunggu. Teks proklamasi dimusyawarahkan dan disetujui bersama. Atas usul Soekarni, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Setelah itu teks proklamasi diserahkan pada Sayuti Melik untuk diketik. Berikut adalah beberapa perubahan teks proklamasi. Tempo menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dengan ditambahkan nama Soekarno-Hatta. Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Ini adalah gambar dari Sayuti Melik. Persiapan proklamasi kemerdekaan. Berita akan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pagi segera tersebar luas. Sudiro menyiapkan tali dan tiang bendera. Wilopo menyiapkan mikrofon dan pengeras suara. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi kemerdekaan. Pada pukul 10 WIB, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Mohatta. Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta. Upaya penyebar luasan berita proklamasi. Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pesan ini dilaksanakan oleh para pemuda. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan. Ini adalah beberapa upaya penyebar luasan berita proklamasi, yaitu ada melalui radio, poster, spanduk, surat kabar, dan pengiriman delegasi. Hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, membentuk KNI atau Komite Nasional Indonesia. Hasil dari sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 adalah pembentukan 12 Departemen Negara dan 4 Menteri Negara, pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi. Perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak perjuangan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan, di antaranya adalah pertempuran di Jawa, pertempuran di Sumatera, pertempuran bersenjata di Bali, pertempuran bersenjata di Kalimantan, pertempuran bersenjata di Sulawesi. Nah, pertempuran di Jawa itu ada 4, yaitu peperangan di Bandung, pertempuran di Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, dan terakhir pertempuran di Surabaya. Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh Indonesia bekerja sama berjuang melalui diplomasi agar Belanda berhenti menyerang Indonesia.
Para tokoh Indonesia juga meminta bantuan negara-negara sahabat agar turut mendesak PBB untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah perjuangan diplomasi yang terjadi. Pertama yaitu perundingan Hoge Veluwe. Yang kedua, perundingan Linggarjati. Yang ketiga, perundingan Renville. Yang keempat, perundingan Rumroyen. Kelima adalah konferensi meja bundar. Nah, di perundingan Linggarjati itu ada agresi militer Belanda 1, dan di perundingan Renville ada agresi militer Belanda kedua. Perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan KMB, terbentuklah RIS yang terdiri dari 16 negara bagian dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Berdasarkan konstitusi RIS, anggota RIS yang berbentuk federasi ini sebagai berikut. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan Daerah Banjar. Daerah Indonesia lainnya yang bukan daerah-daerah bagian. Sebagian besar negara bagian ternyata memilih bergabung dengan Republik Indonesia Yogyakarta. Pada 8 April 1950 diadakan konferensi antar negara dengan hasil penyerahan mandat negara-negara bagian pada PM RIS Mohatta sebulan kemudian. Akhirnya Indonesia menjadi negara kesatuan RI pada 17 Agustus 1950. UUD RIS diganti dengan UUD sementara RI atau UUDS 1950. Berbagai gangguan keamanan pada awal kemerdekaan, yaitu pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Terjadinya permasalahan inflasi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami inflasi tinggi atau hyperinflasi karena adanya peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang Jepang tidak berlaku karena pemerintah belum memiliki mata uang pengganti. Blokade ekonomi Belanda. Belanda menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan RI. Blokade yang dilakukan mulai dari November 1945 ini mengakibatkan berbagai barang dagangan pemerintahan RI tidak dapat diekspor. Alasan mereka melakukan blokade ini adalah untuk mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan bangsa lainnya, serta mencegah masuknya senjata dan peralatan militer lainnya ke Indonesia. 1. Menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP. Pinjaman ini akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Kedua, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI dan ORIDA pada Oktober 1946. ORI adalah singkatan dari Uang Republik Indonesia, sedangkan ORIDA merupakan singkatan dari Uang Republik Indonesia Daerah. Ketiga, membentuk Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946. Keempat, untuk menembus blokade ekonomi, pemerintah melakukan langkah politis dengan mengirim bantuan beras ke India dengan harapan India akan membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. Kelima, mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kehidupan sosial. Sebelumnya, pada masa penjajahan, penduduk Indonesia mengalami diskriminasi ras. Warga negara utama adalah para penjajah. Sedangkan penduduk Indonesia hanya menjadi orang rendahan. Setelah masa kemerdekaan, diskriminasi ras dihapuskan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Pendidikan. Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan tidak besar, hanya sebagian kecil yang dapat mengenyam pendidikan. Akibatnya, sebagian besar orang Indonesia buta huruf. Pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan dibentuk menjadi 4 struktur atau tingkatan, yaitu pendidikan rendah, menengah, pertama, menengah ke atas, dan pendidikan tinggi. Untuk kebudayaan, pada awal kemerdekaan penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia atau digalakan. Lalu dalam bidang musik, lahirlah lagu-lagu bertema nasionalisme karya para komponis Indonesia.